alaikum bitahiyatil Islam. Tahiyat ahlal jinan wa tahiyatuhum biha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqal khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bijari walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah, zat yang maha sempurna, zat yang telah memilih kita memeluk agama yang diridhoinya. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Tanpa kita mesen, tanpa kita minta, Allah takdirkan kita memeluk agama yang diridhoinya. Dan kita paling bersyukur selain kita memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, Allah pilih kita menjadi umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan segala nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sampai malam ini, kita pun diberi kekuatan oleh Allah untuk pandai mensyukurinya. Jangan sampai kita diinjak oleh Allah nikmat tapi kita malah lupa kepada yang memberi nikmat. Semakin kita lalai kepada Allah, semakin kita berani bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah wa iyazubillah. Kita benar-benar berlindung kepada Allah. Jangan sampai menjadi kelompok orang-orang yang dikasih nikmat yang terbaik tapi kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan malam ini, duduk di sini menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, bersama-sama bermunajah kepada Allah, semata-mata rangkaian bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang sekian jam kita lakukan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi bukan hanya itu saja yang terpenting. Masih ada beberapa waktu lagi yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu tidak hanya sebatas kita di majelis. Syukur itu tidak saat kita hanya kita baca zikir, kita bersyukur. Tidak hanya ketika kita di masjid kita pandai bersyukur. Dimanapun kita berada harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mana cara bersyukur? Itulah butuhnya ilmu. Dah macam nak syukur-syukur baik. Kalau bersyukur sudah bersyukur belum? Sudah. Macam mana kau bersyukur? Bacalah, Allah yang tahu. Nah, itu kan kalimat yang salah. Yang namanya syukur itu ada caranya. Yang namanya syukur itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Melagi di majelis bersyukur galau. Walaupun niatnya macam-macam. Tapi ketika kejinguan secara kasat mata, syariatnya kita bersyukur. Tapi syukur yang sebenarnya yang macam mana? Nah, itu yang perlu kita perhatikan.
Sudah bersyukur belum aku ni kepada Allah? Apalagi Allah sudah mengingatkan hadirin, setiap ayat yang Allah turunkan itu banyak mengandung makna. Dalam surah Ar-Rahman ayat 55, itu Ar-Rahman di ayat 55, itu lebih kurang 31 kali Allah mengulang kalimat yang diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan lagi yang nak mana kamu dustakan. Kalau bahasa kitanya kurang apa lagi Allah sama kita. Lagi pilih memeluk agama yang diridai oleh Allah, agama Islam. Sudah dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad. Kurang apa lagi gitu. Tapi itulah tadi kita kadang-kadang galak lalai. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala selalu mengingatkan yang paling pertama di saat kita diberi oleh Allah nikmat yang begitu besar, sadari bahwa yang pertama yang memberi nikmat itu adalah Allah. Bukan presiden, bukan orang yang hebat sekalipun memberikan nikmat kepada kita. Langsung yang nunjuk nikmat kita ini Allah Rabbul Jalil yang maha segala-galanya. Berarti bukan basing-basing nikmat Allah dari Allah untuk kita ni. Bukan basing-basing. Tidak seluruh manusia di dunia ini dapat memeluk agama yang diredainya. Kita dipilih. Yang ada di Sunni Lais ini dipilih oleh Allah. Syukuri pilihan itu pemberian Allah. Bukan pemberian dari leluhur kita, bukan pemberian karena ibu kita muslimah, abah kita muslim, bukan. Itu karena kudrah dan iradah Allah subhanahu Allah. Siapa yang meremehkan pemberian Allah, maka siap-siap dia bakal dicelakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nunjuk ni Allah. Kamu dinjuk oleh guru baik, kamu sio-siokan marah itu guru. Kamu dinjuk orang tua kamu, nak ini motor jago, datang kamu tombor-tombor ke? Marah orang tua kamu. Nah, ini Allah yang kasih nikmat. Tapi tak kita sadari bahwa yang nunjuk nikmat tu Allah. Jadi benar tak salah Allah lagi, memang salah kita nian. Tekak. Lah tekak mantap pula. Hebat ustaz itu. Ada nian apa? Nyenyes kau. Jadi awas. Nikmat itu dari Allah, zat yang maha sempurna, yang datangnya dari Allah, yang tentu pilihan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Sudah itu selalu puji Allah. Yang kedua kata Imam Ghazali, alhamdulillah. Memuji Allah itu dengan lisan, alhamdulillah. Memuji nikmat Allah itu dengan amal perbuatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya tunduk sama perintah Allah. Jangan sombong dengan apa yang telah Allah berikan sama kita. Iblis karena kesombongannya dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Walau iblis sampai saat ini masih galak nangis ketika kita membaca sujud sahwi. Bukan sujud sahwi, sujud sajadah. Kita melakukan langsung sujud sajadah itu iblis nangis. Tangisan iblis, penyesalan iblis tidak membukakan pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iblis sombong. Iblis tak mau sujud, meletakkan kepalanya yang mulia ke tanah untuk menyembah Nabi Allah Adam atas perintah Allah subhanahu. Ada keakuan iblis, mendak aku. Itulah kita salat itu menghilangkan kesombongan kita. Kita ini mengidak rahmat Allah, tak pacak-pacak ini hadirin. Jangan baru pacak mimpin tahlil, mendak panggil ustaz, tak noleh. Baru pacak mimpin doa, mendak dipanggil kiai, tidak noleh. Apalagi yang tempat acara ni orang miskin, doanya agak cepat, banyak putih. Kalau orang berduit, ya Allah, ya Tuhan, apa dia besar 1 juta? Sombong. Dia menganggap kalimat Allah itu senilai dengan duit 1 juta. Na'udzubillahi min. Itulah memuji Allah tidak cukup dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati. Harus semakin yakin sama Allah. Contoh bukti yakin sama Allah itu hadirin. Kita nyari duit boleh, tapi yang nunjuk duit yuk, bukan Allah Ustaz, bos aku. Iya, bos kau, tapi wasilahnya bos kau bisa bergerak itu kena digerakkan oleh. Jadi kalau Allah manggil,
Paling tidak kan kita sudah belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Bos, izin sholat. Sholatlah kau, ku tebas malah kau. Nah, berarti bos ini kacau. Ponaan. Oh, itu kacau. Ya sudah. Jawab azan dalam hati kita. Nyumput-nyumput. Semakin berat pengorbanan kita untuk ibadah kepada Allah, semakin besar pahalanya. Kalau kita memang kuat, tawakal kita, tinggalkan. Kacau bos ini. Tidak benar. Jangan kita bunuh. Doakan supaya bos ini terbuka pintu hidayah. Tuh. Ini tidak azan-azan, ecak-ecak peka. Dia lebih membesarkan sesuatu selain Allah. Kita tidak musyrik namanya. Oh, dia kejar dunia dia. Dia lupakan Allah. Kagetlah mepet. Tak kata lagi kintangan. Ada penyakit tak kunjung sembuh. Baru berteriak. Ya Allah. Ya Allah. Untung Allah ni masih Rahman Rahim. Nanya sama malaikat. Suara siapa ini ya Allah? Ini seorang Sungai Batang ya Allah. Oh ya ini ya Allah. Oh, Sungai Batang di mana? Sungai Rais. Di mana? Kecamatan Kaledoni. Ada siapa situ? Ada satu pik. Dan negara dong, sudah. Tekak nih Sungai Batang ini. Nah itu. Jadi hadirin, ayo yakin. Kita ini kadang-kadang galak melupakan Allah. Kita ini kadang-kadang galak tak yakin dengan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan tak boleh begawi, silakan begawi. Rezeki pun sudah ditentukan oleh Allah. Tapi jangan lupakan yang Allah wajibkan kepada kita. Itulah tanda dia benar-benar memuji Allah Subhanahu. Dan yang paling terpenting, nah ini yang penting. Kita ini kan tinggal nunggu waktu baik. Satu persatu akan dijemput oleh Allah. Siap tak siap, galak tak galak, kita bakal balik galau menuju Allah. Menuju kehidupan yang abadi. Kalau dunia sementara. Tengoklah. Kalau yang namanya kehidupan itu kan ada hitungan waktu. Kalau yang namanya akhirat, tak kata lagi yang namanya waktu. Tak kata lagi yang namanya siang malam. Tak kata lagi hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, tak kata. Ngapa kata ulama dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa umur manusia di saat di yaumil akhir umurnya lebih kurang 30. Berarti tak kata tua lagi. Kalau namanya kehidupan ini juga lah. Lahir, mesak, tua. Itu kehidupan. Mau tak mau, siap tak siap, tinggal nunggu waktu ini. Bisa jadi hadirin duluan kami terakhir, atau sebaliknya kami terakhir hadirin duluan. Tinggal menunggu waktu. Nah, siap ke. Itulah kata Imam Ghazali yang ketiga, kalau dia memang pengen dikatakan sebagai abdan syakuro, selain dia yakin memberi nikmat adalah Allah yang maha mulia, selain dia memuji Allah dengan seluruh jiwa raganya, yang ketiga, lakukan sekecil apapun sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu. Sekecil apapun, isi waktu 24 jam waktu. Isi. Oh, ini malam ini hadir majelis taklim, lama lebih baik main gap sembari berzikir. Acak pula dia, penting main gap berzikir Allah balak 12, subhanallah balak 6. Beda hadirin. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar rumah menuju namanya majalis ilmu, majalis zikir, menuntut ilmu untuk menyelamatkan dia dari azab Allah, maka setiap langkahnya itu, langkah kanan pahala, langkah kiri ngapus kedosa. Duduk di majelis taklim walaupun ilmu-ilmu itulah yang diulang, rahmat Allah akan bercucuran. Kita kan butuh rahmat. Ilmu itulah yang dibaca paling. Ya memang ilmu itulah. Sudah sebatas mana kau memahami ilmu itu? Udah sampai ya belum? Kau baru pengertian lagi, belum ngerti kau. Tuh. Ngapa wali-wali Allah yang doanya ijabah lagi masih duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, berkumpul dengan orang-orang soleh, meraih keberkahan setiap waktu yang Allah berikan kepadanya dalam hidup ini. Nah tinggal waktu duduk di sini pasang niatnya benar-benar. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih bagus daripada amalnya. Syaratnya iman. Orang beriman itu pasti berilmu. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amal kita ni hebat loh. Tapi kalau niatnya sudah salah, na'udzubillahi min zalik,
Maka apapun yang akan diberi oleh Allah tergantung dengan apa yang dia niatkan dulu. Niatku nak hadir majelis taklim ya Allah. Sudah. Siapapun kanan kiri kita, yang kita duduk sini yang dijenguk ustadznya, yang kanan kiri kentut, yang kanan kiri nyuil, yang kanan kiri nyeliti, terserah. Tujuan aku duduk sini nak dengar ke ustadz. Sudah. Jangan oleh kanan kiri laju. Tidak benar mamang ini. Laju berlari. Sama kata ulama, kita kan naik kapal. Tujuan kita redha Allah, tujuan kita pulau keberkahan. Kapal ini adalah majelis taklim. Kan yang kita naik ini kapal, kapalnya majelis taklim. Nah, kodenya saya. Nah, di kapal ini bocor, di kapal ini banyak tikus. Apa kita harus terjun ke laut? Terjun ke laut, iwak paus nunggu masuk, kau nyebur, kau sini mati kau. Setan nunggu kita hadirin, bakal menyesatkan kita. Tujuan kita, guru kita, ustadz kita, kiai kita, ajengan kita, syekh kita, dengarkan, jangan peduli dengan kanan kiri. Ya, tujuan kita supaya sampai, walaupun kapal bocor, tikus banyak, yang penting kalau nakoda ngomong terus. Ini nak kena dewe dan lari nurut komando, cak pakam, awak bengak. Ini dajjal Jadi mendak pacak diam-diam baik. Ini sudah zamannya fitnah. Tugas kita cuma berdoa. Ba'da tasyahud akhir, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid. Cukuplah ustadz kiai yang ngerti bidangnya cus. Apa mendak ngerti? Juga yang kemarin di Serna, ada yang mamang terpejem. Nggak tahu hidup mamang itu. Salah share kan? Bangsa mamang itu nuntut kena majelis kita. Ngapu aku kamu ngomong ke mati. Nah itu. Nah. Mending mamang ini nak HP. Tahu terus. Hati-hati, ini zaman fitnah. Hati-hati, ikuti imam. Kita dalam sholat berjamaah, apa uji imam meloi. Allahu Akbar, meloi. Kalau kita tidak meloi imam, batal sholat kita. Jadi hadirin, itulah gambaran dalam kehidupan ini. Niat kita jago benar-benar. Niat kita belajar berarti sami'na wa ata'na sam'an wa ta'an kepada guru kita, kepada ajengan kita, kepada tuan guru kita. Itu kunci belajar. Itu pula dalam menghadapi sekarang fenomena kehidupan yang macam ini. Sudah, mendak ngerti, diam. Hazal zaman sukut. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ini zaman kita mesti banyak diamlah. Sudah banyak dosa di mulut kita, jangan lagi ditambahi hadirin. Kalau sekalian tambahi, sudah banyak dosa tangan kita, jangan tambahi lagi hadirin. Cekal betasbih. Tugas kita sekarang berdoa. Astagfirullahaladzim. Ngapa Allah nunjuk bencana negeri kita? Kena dosa kita, basuh dengan istighfar. Sudah. Ngapa kita dijawab pemimpin macam itu? Kena kita jauh dari ulama, dekati ulama. Oh iya Ustaz. Nah, cahaya pulau. Nah jadi hadirin, ayo. Sekarang ini sudah zamannya fitnah. Jangan terprovokasi, jangan mudah kita melok sana melok sini. Kita punya prinsip la ilaha illallah. Kuncinya Muhammadur. Sahabat berhasil karena sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Sahabat bisa berhasil. Itu. Kalau kita pun ingin berhasil, dengarkan guru-guru kita, dengarkan orang-orang yang memang di bidangnya. Kalau kita tidak paham, diam-diamlah. Sebab apapun yang di sini ini jadi fitnah. Ujung-ujungnya ustadz yang paling diketok jam 2 malam. Benar Ustadz Taufik? Bukan? Jadi gitu. Cari siapa Pak? Ustadz Taufik? Bukan. Paling mah itu kita buat sandiwara. Ustadz Taufik Lulung Darja. Tunjukkan mamang gini kan? Bawa mamang gini. Jangan main-main kamu. Memang sekarang lagi cari masalah. Pengen kita diadu domba. Ayo. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Artinya dengan perintah-perintah Rasulullah, dengan perintah-perintah guru kita yang memegang
syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ada guru kita pengen pecah belah, mana ada guru kita pengen menghancurkan umat ini, ikuti sudah. Kita yang dibawa jangan cak kepanasan, tenang baik, tenang. Kaget malah suruh nyerbu, kayak berlari, serbu, mundur. Cak pakam baik, anget di awal, dingin di ujung. Menitu nak lanjut dia, metu api belan tembak wong. Nah, ini gebuk masih gigit nyamuk lagi nangis. Nah, jadi hadirin, ayo tugas kita sekarang belajar, berdoa, benar-benar beribadah. Ada orang tua kita, baktilah sama orang tua kita. Yang punya sudah tanggung jawab, kerjalah benar-benar. Tugas kita doa, sudah doa. Jangan kita terlalu banyak ngomong yang macam-macam. Dosa banyak hadirin. Hati tambah kotor. Nah, oleh karena itu ayo di pembukaan majelis taklim kita ini kita pasang niat yang bagus. Mudah-mudahan kita dapat terus mengisi waktu kita dengan ilmu-ilmu yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh guru-guru kita. Walaupun itu sudah, ya diulang, paling tidak duduk kita barokah, duduk kita manfaat. Kita punya teman-teman yang terbaik. Walaupun teman yang tidak baik, berarti mengasah kesabaran kita, mengasah pemikiran kita jangan cak itu. Sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami banyak kekurangan. Dan yang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami. Bantu perjuangan guru-guru kami ya Allah. Tunjukkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil ya Allah. Berikan pertolongan kepada yang hak dan hancurkan segala kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling akhir, mudah-mudahan ya Allah wafatkan semua kami, keluarga kami, orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam bishawab wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.